ketemu lagi dengan Apoteker Asri. Hari ini kita mau membahas tentang informasi kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan pria dan wanita. Oke, tema hari ini kita akan membahas tentang perbedaan kondom sutra hitam atau yang kita sebut dengan sutra oke dengan kondom sutra biru atau yang disebut dengan sutra gerigi. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Sebelum nonton video ini, yuk subscribe channel ini agar Apoteker Asri semakin bersemangat untuk membuat konten-konten lain yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini dia dua kondom sutra. Sebenarnya ada 4 macam kondom sutra, tetapi kita saat ini akan memilihkan dua produk terlaris dari kondom sutra, yaitu sutra hitam atau yang disebut dengan sutra oke singkatan dari obat kuat, kemudian sutra gerigi yang berwarna biru. Nah, perbedaannya apa sih? Sebelum kita membahas tentang perbedaan, kita cek dulu persamaan dari keduanya ya. Oke, dari keduanya ini terbuat dari bahan latex. Latex itu terbuat dari bahan alami sehingga aman untuk digunakan, baik bagi si prianya itu aman, baik juga wanita atau pasangannya itu juga akan aman. Kemudian dia merupakan kondom yang berwarna transparan ya. Oke, dengan ujung penampung sperma. Jadi ada wadah khusus untuk spermanya. Kemudian untuk dua kondom ini itu diperuntukkan untuk penis berukuran 52 mm. Diameter 52 mm. Oke ya. Nah, untuk perbedaannya, sutra hitam atau yang disebut sutra obat kuat ini itu dilengkapi dengan pelumas khusus yang bisa membuat dia berkata dia akan memperpanjang durasi berhubungan. Jadi itulah kenapa disebut sutra oke atau obat kuat. Jadi dia ada pelumas khusus agar bisa memperpanjang durasi keintiman. Kemudian kalau sutra biru itu dia dilengkapi dengan bintil-bintil yang akan membuat kenikmatan dalam berhubungan seperti itu. Nah, selebihnya itu sama saja. Jadi bedanya dia yang hitam ini dia mempunyai pelumas khusus. Kemudian kalau yang biru dia ada bintil-bintil di bagian kondomnya. Selebihnya itu adalah sama. Teman yang mau menggunakan kondom sebaiknya juga harus memperhatikan cara penggunaan kondom yang benar. Sayang kan kalau kita sudah menggunakan kondom tetapi terjadi kebocoran yang mengakibatkan gagalnya dari tujuan awal. Jadi ketika pasang suami istri memakai kondom, otomatis dia kan bertujuan untuk menunda kehamilan atau sebagai alat kontrasepsi. Nah, ketika penggunaannya salah, maka akan terjadi kebocoran misalnya. Nah, kebocoran itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, cara penyimpanannya yang salah. Jadi misalnya teman-teman itu menyimpan kondom di mobil, di dashboard mobil, itu tidak diperbolehkan, atau menyimpannya di saku celana atau di dompet. Nah, itu bisa menyebabkan suhu panas, karena dia terpapar langsung oleh panas, otomatis dia akan merusak dari bahan dasar kondom tersebut yang menyebabkan kebocoran ketika digunakan. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu teman-teman kurang memperhatikan expired. Jadi ketika membeli kondom itu pastikan expirednya masih lama, atau belilah kondom ketika hendak mau digunakan. Jadi tidak perlu menyetok. Jadi kalau kita nyetok atau nyimpen itu akan menyebabkan masa kadaluarsanya akan bertambah pendek. Jadi ketika mau berencana berhubungan dan ingin menggunakan kondom baru beli. Jadi tidak perlu menyimpan lama-lama, takutnya nanti keburu expired. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya pelumas di dalam vagina. Jadi mungkin vaginanya masih terlalu kering sehingga
menyebabkan gesekan yang terlalu kuat sehingga kondom itu bisa robek ketika sedang berhubungan atau ketika sedang digunakan. Keempat, yaitu penggunaan pelumas yang salah. Jadi karena kondom ini berbahan dasar lateks, jadi jika teman-teman menggunakan kondom yang jika teman-teman menggunakan pelumas yang berbahan dasar minyak, maka itu juga akan menyebabkan kebocoran. Jadi gunakan pelumas yang berbahan dasar air. Jadi teman-teman bisa cek di kemasannya. Kemudian yang kelima adalah ketika pertama kali membuka itu harus ekstra hati-hati, gunakan tangan. Ketika menyobek gunakan tangan, jadi tidak perlu menggunakan alat seperti gunting atau pisau. Ditakutkan ketika menggunakan benda tajam, gunting atau pisau, nanti kondomnya bisa robek. Jadi gunakan. Teman-teman yang masih bingung tentang pelumas bahan dasar minyak yang tidak boleh digunakan, yaitu misalnya hand body, Vaseline, baby oil, itu tidak boleh digunakan ketika pasangan kita menggunakan kondom, karena ketiganya tadi, Vaseline, hand body, baby oil, itu merupakan bahan dasar minyak sehingga akan menyebabkan kebocoran pada kondom saat digunakan. Seperti itu. Nah, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya yaitu ketika kondom ini sudah selesai digunakan, cara membuang kondom yang benar itu seperti apa? Nah, cara buang kondom yang benar yaitu dengan cara dibungkus setelah menggunakan. Setelah kondom itu digunakan, itu tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah ya teman-teman. Jadi kondom itu harus dibungkus dulu dengan kertas atau plastik, dibungkus, kemudian baru dibuang ke tempat khusus kalau bisa. Namun jika tidak ada, bolehlah dibuang ke tempat sampah, tapi harus terbungkus dulu, terbungkus kertas atau plastik. Nah, demikian informasi tentang perbedaan kondom sutra hitam dan sutra biru dari Apoteker Asri. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pesan Apoteker Asri, gunakan kondom hanya untuk pasangan halal kalian. Ya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten lain yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa.